Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Febriani, asal dari Prodi Ilmu Komunikasi dengan NIM 1211231200012. Di sini saya akan membahas salah satu kasus yang baru terjadi di 1 bulan terakhir ini, yaitu wedding energizer-nya Ayu Puspita. Kasus wedding energizer Ayu Puspita menjadi salah satu contoh reputasi paling parah di industri jasa pernikahan Indonesia. Krisis ini bukan terjadi karena kesalahan teknis atau musibah, melainkan akibat penipuan yang dilakukan oleh pemilik usaha sendiri. Kasus ini menunjukkan bagaimana kegagalan manajemen dan komunikasi krisis dapat menghancurkan reputasi bisnis dalam waktu yang sangat singkat. Wedding organizer Ayu Puspita dikenal dengan penawaran harga yang sangat murah dan bonus yang terdengar menggiurkan seperti paket bulan madu gratis. Strategi ini berhasil menarik ratusan pasangan calon pengantin untuk mendaftar dan membayar uang muka dalam jumlah besar. Namun, di balik promosi tersebut, pengelolaan keuangan tidak dilakukan secara sehat. Dana klien tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya, melainkan dipakai untuk kepentingan pribadi dan menutup utang dari acara sebelum-sebelumnya. Kronologi krisis. Pada fase prakrisis, vendor-vendor seperti catering, dekorasi mulai menghentikan kerjasama karena pembayaran yang tidak kunjung diselesaikan. Masalah ini sebenarnya masih bersifat internal, namun puncak krisis terjadi pada awal Desember 2025. Salah satu acara pernikahan berlangsung tanpa kehadiran catering. Tamu undangan datang, tetapi tidak ada makanan yang disediakan atau disajikan. Kejadian memalukan ini direkam oleh keluarga pengantin dan menyebar luas di media sosial sehingga memicu kemarahan publik. Dari masalah krisis ke krisis publik. Masalah internal yang awalnya hanya diketahui oleh manajemen dan vendor berubah menjadi isu ketika vendor mulai saling membicarakan keterlambatan pembayaran. Kepercayaan rekan bisnis mulai menurun. Saat video resepsi tanpa makanan viral, situasi berubah menjadi krisis publik. Media nasional mulai meliput korban bertambah dan aparat kepolisian ikut turun tangan. Jenis krisis malevolence. Krisis ini dikategorikan sebagai krisis malevolence, yaitu krisis yang disebabkan oleh niat jahat atau tindakan kriminal. Praktik gali lubang tutup lubang dilakukan dengan mengambil dana klien baru untuk menutupi kewajiban lama. Jenis krisis ini sangat sulit dipulihkan karena mengakibatkan pengkhianatan kepercayaan. Masyarakat cenderung tidak akan memaafkan penipuan, terutama dalam momen sakral seperti pernikahan. Karena mungkin karena pernikahan itu dilakukan hanya 1 kali seumur hidup, makanya akan dimeriahkan. Namun ini dikecewakan, jadi untuk para korban mungkin tidak akan ada niatan untuk memaafkan si pelaku. Kegagalan respon krisis. Kesalahan terbesar dalam penanganan krisis ini adalah respon manajemen. Owner justru menghilang dan melarikan diri. Dalam perspektif public relation, tindakan ini melanggar prinsip Golden Horse, yaitu waktu krusial di awal krisis untuk mengendalikan narasi. Ketika manajemen diam, muncul vakum informasi yang kemudian diisi oleh rumor, emosi korban, dan pemberitaan media yang semakin memperburuk citranya atau menyebar luas dengan alasan-alasan yang tidak baik. Pemberitaan media dan dampak reputasi. Media massa cenderung berpihak kepada korban, dan hal ini terlihat jelas dalam pemberitahuan kasus ini. Judul-judul berita menyoroti janji fiktif dan perundukan rumah owner oleh massa. Berdasarkan laporan media nasional, terdapat lebih 200 korban dengan total kerugian mencapai belasan miliar rupiah. Reputasi wedding organizer Ayu Puspita runtuh sepenuhnya. Strategi pemulihan yang seharusnya dilakukan.
Berdasarkan teori situasional krisis communication theory, krisis dengan unsur kriminal seharusnya ditangani dengan strategi membangun ulang. Manajemen wajib mengakui kesalahan, meminta maaf secara terbuka, berupaya memberikan kompensasi, bersikap transparan terhadap media, serta melindungi karyawan yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan dana tersebut. Kasus wedding organizer Ayu Puspita menjadi pelajaran penting bahwa kepercayaan adalah aset utama dalam bisnis jasa. Sekali dihianati, reputasi akan sulit bahkan mustahil untuk dipulihkan. Di era digital, jejak krisis akan selalu ada dan bisa menjadi akhir dari sebuah usaha. Rupanya cukup sekian pembahasan kasus yang tadi saya bahas. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau salah-salah informasi. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.